indah ini Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Amin. Hanya Engkau yang tahu isi hati kami Bapa. Hanya Engkau yang tahu pribadi kami. Tinggallah Engkau dalam hidup kami hari ini. Bebaskan kami dari masalah-masalah kami pagi hari ini. Ya, Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Buat kami seperti Maria duduk manis mendengar firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh masuk dalam hati kami. Dan tidak jatuh di pinggir jalan. Amin. Tetapi jatuh di tanah kami yang subur. Yes. Dan kami boleh berbuah. Menghasilkan buah yang lebat. Buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Urapi hamba-Mu Iya. yang menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Bersabdalah, kami siap mendengar. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya mengatakan Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Shalom. Iya, pujian kita berkata hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Terus dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Terus apa lagi? Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hamba Tuhan yang menciptakan lagu ini sungguh luar biasa. Tentu dia menjadi orang yang lebih dulu mendekatkan dirinya kepada Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Yes. Dan pasti dia merasakan itu dan dia menuliskan lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya tinggal di dekat atau di dalam Tuhan kita mengalami damai sejahtera dan sukacita. Amin. Haleluya. Yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini adalah orang yang terus menanti-nantikan janji Tuhan. Banyak orang menantikan janji Tuhan tetapi tidak menjaga perbuatannya. Dan juga tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang yang rindu akan janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, tinggallah dalam hadirat Tuhan. Amen. Dan tetap berjaga-jaga dan memperbaiki segala kelakuannya. Yes. Maka saya percaya bahwa janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini mari kita nikmati firman Tuhan ini dengan satu judul, menantikan atau orang yang menantikan janjinya Tuhan harus menjaga perbuatan. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Amsal 4 ayat 27 jelas dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan Dan atau ke ke kiri. Ya. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas-jelas apabila kita menyimpang dari jalan yang sudah ditunjukkan, kita ke kiri, kita ke kanan, maka otomatis perjalanan kita akan tidak sampai pada waktu yang tepat dan tempat yang dimaksud. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita yang ada pagi ini mungkin banyak pergumulan kita. Ada masalah persoalan yang kita hadapi, beban ataupun ada apapun saat ini yang membuat kita lemah. Jangan setuju dengan hal itu. Karena waktu kita setuju dengan hal itu, kita akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan dikatakan jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ini yang berulang-ulang terus diingatkan oleh firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mungkin orang-orang terdekat kita, agar perjalanan kita dikatakan berhasil dan beruntung. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab saat dilanda persoalan atau pergumulan yang hebat, itu banyak dari kita atau banyak anak-anak Tuhan yang cenderung mengalami kemerosotan dalam rohaninya.
Sedangkan rohani merosot, maka berkat itu otomatis merosot. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan juga akan semakin menurun. Ya. Tetapi waktu rohani kita naik Bapak Ibu Saudara sekalian, maka otomatis bahagia, sukacita, damai sejahtera, bahkan selalu dalam hari-hari kita itu selalu ada sukacita. Amen. Dan itu akan diikuti oleh berkat-berkat Tuhan yang sudah disediakan dalam hidup kita. Jadi tergantung rohani kita, dia redup atau dia menyala. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian, kualitas rohani kita itu harus kita jaga tetap stabil. Ataupun tetap naik. Tetap menyala-nyala, tetap berkobar-kobar. Karena apa? Karena itulah kunci daripada janji Tuhan Bapak Ibu alami. Dan itulah kuncinya Bapak Ibu semakin bisa menjaga segala sikap perbuatan kita. Semakin besar masalah yang menerpa Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Yes. Katakan, saya mau dekat dengan Tuhan. Saya mau dekat dengan Jadi Tuhan. masalah itu Tuhan izinkan untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, kita semakin jauh. Kalau kita semakin jauh, maka apa yang terjadi? Pujian yang mengatakan penyertaanmu sempurna. Itu tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi waktu ada masalah, persoalan yang kita hadapi, semakin dekatlah dengan Tuhan. Amen. Semakin menempel Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari, hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk jauh dari Tuhan waktu ada masalah. Ya. Tidak ada alasan bagi kita memberontak kepada Tuhan waktu ada masalah. Tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut kepada Tuhan waktu ada masalah. Tetapi tetap menjaga perbuatan kita. Sebab itu yang menjamin kita bisa mendapatkan janji-janji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau memang kita tidak bisa menjaga kualitas rohani kita, maka berdoa juga malas. Baca firman apalagi, bahkan beribadah juga banyak alasan, ya kan? Dan itu sudah dibahas oleh Timotius, ya saudara Timotius, bahwa apa yang membuat anak-anak Tuhan tidak mendapatkan janji Tuhan itu karena banyak alasan, ya kan? Haleluya. Jangan buat alasan sama Tuhan Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa beralasan kepada gembala, kepada teman-teman, tetapi Tuhan tahu apa yang di hatimu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Tidak ada permasalahan yang bisa diselesaikan di luar Tuhan. Yang bisa menyelesaikannya adalah waktu kita melekat kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Sebab kalau kita menyelesaikan sendiri, jelas itu akan menimbulkan masalah-masalah yang berikutnya. Kita tidak lagi hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Kalau kita sudah malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas yang lainnya, maka Roh Kudus juga tidak bisa maksimal bekerja dalam hidup kita. Karena daging kita akan lebih kuat bicara daripada roh Allah yang ada dalam diri kita. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, roh itu adalah penurut. Roh Kudus itu penurut Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau kita aktifkan dia aktif. Kalau kita tidak aktifkan ya dia juga tidak mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hari ini dalam Galatia 5:24 juga mengingatkan kita bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya waktu kita ada di dalam Tuhan, bukan kita lagi bicara. Bukan perasaan lagi yang bicara. Tetapi yang bicara adalah Allah sendiri. Roh Kudus sendiri yang bicara. Bahkan dialah yang memimpin segala hawa nafsu kita menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Karena waktu kita masuk dalam penyaliban daripada Yesus, segala kedagingan kita, segala keinginan kita dunia, sebenarnya itu sudah disalibkan. Sudah dikubur Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada kehidupan lama, siapa yang diuntungkan?
Tidak ada yang diuntungkan. Bapak Ibu nggak untung. Ya, orang lain nggak untung. Kalau kita tetap ada di kehidupan yang lama, dikit-dikit ngambek, dia bersungut-sungut, dikit-dikit jelek-jelekin orang, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit banyak alasan Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu adalah iblis yang diuntungkan. Karena dia rindu semua orang sama seperti dia. Ya, jadi iblis yang diuntungkan. Dia akan lebih mudah menyerang kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga kita makin terpuruk dan makin jatuh. Inilah yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Sehingga firman-Nya disampaikan berulang-ulang kepada kita agar kita tetap menjaga kelakuan kita. Menjaga apa yang menjadi yang Tuhan buat dalam diri kita. Sehingga kita merawatnya dengan baik. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Tetapi waktu kita tidak menjaga perbuatan kita, tidak menjaga kelakuan kita, maka janji itu kita tidak akan terima Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, ada firman Tuhan juga yang berkata bahwa di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebenarnya waktu menyala roh kita pasti berbeda situasinya. Tetapi waktu roh itu tidak menyala, maka duduk juga, bernyanyi juga, berdoa juga, melakukan apapun, kita tidak akan bergairah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena roh itu sudah tidak menyala. Kalau roh itu menyala, maka saya percaya hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat. Dan janji Tuhan akan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Saya waktu hari Sabtu atau Minggu pagi, saya khotbah berkata kepada jemaat-jemaat lewat live doa saat teduh, hari ini adalah hari Minggu, mari berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Jangan buat alasan, jangan nyuci dulu pagi-pagi, ibadah dulu pagi-pagi, selesai itu baru nyuci. Jangan nyuci dulu pagi-pagi untuk persiapan siangnya jalan-jalan, jangan. Saya baru sampaikan, saya tanya, mana istrinya Pak, mana suaminya, mana ininya, mana itunya. Alasannya apa? Nyuci Pak. Nah ini nih, ya kan, ini tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ini harus terus saya suarakan. Bapak Ibu mungkin agak sakit kupingnya mendengar tidak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu pada akhirnya nanti akan merasa risih dan akan berubah. Karena keuntungannya waktu kita beribadah, waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu roh kita menyala-nyala untuk melayani Dia. Yang untung itu kita, Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian mari ya. Mari tetap semangat, tetap berkobar-kobar. Karena apa? Karena kita akan menerima setiap janji itu Tuhan. Bagaimana kita menerima janji Tuhan kalau kelakuan kita tidak perbaiki hari demi hari? Ya, akhirnya nanti yang menjadi perbuatan kita ataupun perkataan kita selalu penyesalan. Jangan ada penyesalan nantinya. Katakan, saya akan perbaiki hidup saya. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita terus berdoa biar hari demi hari Tuhan berikan perubahan dalam diri kita. Dan kita nurut kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan pernah bertindak dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Enggak ada gunanya. Itu akan capek. Tetapi bertindaklah sesuai dengan kehendak kekuatan kekuatan Tuhan. Karena itulah yang kita andalkan. Oleh karena itu pagi hari ini, apapun bisnis, apapun usaha Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sedang lancar hari-hari ini ya, tetap nantikan janji Tuhan. Karena itu belumlah yang maksimal, belumlah yang terbaik. Sebab ada berkat-berkat Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Saya melihat terkadang ya anak-anak Tuhan, saya perhatikan ya, waktu sepertinya wah ini sudah diberkati ataupun wow besok lusa, tetapi kita lengah sehingga apa yang terjadi? Lepas lagi, ya kan? Lepas lagi. Sudah dekat, bahkan kita sudah ada di dalamnya, bisa lepas. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata,
semuanya itu seperti tiupan angin. Jadi tidak ada yang bisa kita prediksi dalam hidup ini. Karena kalau Tuhan tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan sudah izinkan sesuatu terjadi yang terbaik dalam hidup kita, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Amen. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, waktu kita menantikan janji Tuhan, tetap yakin, tetap beriman, dan kita menjaga perbuatan kita. Amen. Semakin hari Amen. semakin sempurna di hadapan Tuhan. Maka apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, Yes. apapun penyakit kita, dalam nama Tuhan Yesus pasti ada mujizat. Amen. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah kita semua mengalami